Sebelum menonton video-video kami, silahkan like and subscribe YouTube kami dan follow IG kami. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan sehingga kita pada hari ini masih tetap kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah taala, di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang 3 usaha, 3 amalan yang dengan 3 amalan ini Allah membahasakan dengan perdagangan yang tidak pernah rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu membaca ayat-ayat Allah dan mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratal lan tabur, mereka berharap perdagangan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahala mereka, yaitu akan dibalas seluruh kebaikan-kebaikannya. Wa yazidahum min fadlih, dan bahkan Allah akan menambah kebaikan-kebaikan tersebut dengan dilipat gandakan. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 3 amalan yang Allah tunjukkan di dalam surat Fatir 29 tadi adalah kita itu membaca ayat-ayat Allah. Kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita ini senantiasa membaca, dan bahkan tentunya bukan hanya membaca saja. Seorang muslim di dalam mereka itu memberlakukan Al-Quran, itu hendaknya dengan 5 amalan. Istilah saya yaitu dengan kita itu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Apa cara kita menyibukkan diri dengan Al-Quran? Yang pertama, kita ini mari senang kita itu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa demikian? Satu-satunya kita mendengarkan yang kita ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian mendengarkan dan meresapinya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. La'allakum ini menurut Ibnu Abbas bahwa kalimat la'allakum ini bermakna pasti. Artinya dengan kita itu senang membaca Al-Quran, maka dengan kita itu senang mendengarkan Al-Quran, maka pasti kita itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, yaitu kita itu membacanya. Nah, di bulan Ramadan ini dahsyat sekali janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala ataupun janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mau menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat jejak-jejak para sahabat atau para ulama,
Ada yang dari mereka itu hampir setiap hari bisa khatam Al-Quran. Maka monggo kita bersama-sama untuk terus menyibukkan diri di dalam amalan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, cara kita menyibukkan diri dengan Al-Quran adalah dengan cara kita ini yaitu menghafal Al-Quran. Dahsyat sekali orang-orang yang mereka itu menghafal Al-Quran. Yaitu kelak di akhirat dia akan dibangkitkan dengan wajah yang menyenangkan dan akan diberikan mahkota pada kepalanya, mahkota-mahkota yang dari emas dan diberikan gelang-gelang dari emas dan juga akan diberikan busana-busana, jubah-jubah kebesaran dan bahkan tidak hanya itu saja, mereka akan diberikan oleh Allah izin untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, terutama kepada bapak-bapak atau kepada orang tuanya, bapak dan ibunya. Kemudian yang keempat, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yaitu dengan kita adalah mentadaburi atau mempelajari Al-Quran. Yang pertama tadi, kita senang mendengarkan. Yang kedua, senang membaca. Ketiga, menghafal. Dan kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kita belajar tafsirnya. Kita belajar lewat kitab-kitab atau lewat ulama-ulama. Maka insya Allah kita bisa faham Al-Quran. Maka ada satu hadis yang itu juga merupakan kesibukan yang terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka monggo, kesibukan yang terbaik yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita adalah kita menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, menyibukkan diri dengan Al-Quran, yaitu dengan kita itu wa'amalu bihi, kita ini beramal dengan Al-Quran. Mari kita jadikan diri-diri kita ini orang-orang yang bagaikan Al-Quran yang berjalan, bagaikan orang-orang yang mempraktekkan kandungan-kandungan Al-Quran. Bahkan banyak sekali keutamaan bahwa Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita orang yang menyibukkan diri, mempraktekkan Al-Quran di dalam dirinya, maka mereka tidak akan tersentuh dari api neraka. Apalagi ada dalam hatinya, andai Al-Quran itu menempel di kulitnya saja, maka kulit yang tertempel tulisan Al-Quran itu tidak akan hangus dengan api neraka. Apalagi itu ada di dalam hatinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini mari kita menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan cara kita senang mendengarkan, senang kita itu mempelajari, senang kita itu membaca, senang kita itu menghafal, senang kita itu mempelajari, dan yang kelima tadi adalah senang kita itu mengamalkan Al-Quran. Kemudian apa keistimewaan-keistimewaan dengan kita itu mau menyibukkan diri dengan Al-Quran? Insya Allah pada pertemuan yang lain akan kita bahas tentang keistimewaan orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mau bersibuk-sibuk diri dengan Al-Quran, mau senang untuk mempelajari, senang untuk mendengarkan, senang untuk kita ini membaca, senang untuk kita itu menghafal, mempelajari, dan bahkan senang kita ini beramal, dan akhirnya kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.